Pemirsa, polisi menemukan senjata api yang digunakan oleh 3 tersangka dalam kasus penembakan 2 WNA asal Australia di Kabupaten Badung, Bali pada 14 Juni lalu. Polisi juga turut mengungkap peran 3 tersangka saat melancarkan aksinya. Polisi menghadirkan 3 tersangka dalam kasus penembakan 2 warga negara asal Australia pada 14 Juni lalu. Ketiganya adalah Darcy, Koskun, dan Topo yang juga merupakan WNA Australia. Polda Bali menyebut tersangka Darcy bertugas menyiapkan villa, kendaraan hingga membeli palu. Darcy juga menyiapkan tiket kapal hingga pesawat untuk digunakan saat akan melarikan diri. Sementara 2 tersangka lain berperan sebagai eksekutor dan membeli jaket ojek online serta membuang barang bukti usai menembak korban. Namun saat ini polisi belum mengetahui siapa di antara kedua tersangka yang menembak korban ZR hingga tewas. Polisi juga masih mendalami motif para pelaku hingga nekat melakukan aksi penembakan. Polisi juga berhasil menemukan senjata api yang digunakan pelaku saat menembak kedua korban. Tajam terkait motif. Ya. Saat ini masih dalam proses kami berkomunikasi dengan AFP kaitan dengan pengacara. Dan mereka pengacara yang disepakati oleh mereka. Itu pertama. Yang kedua, perkara ini sudah terang terlihatnya bahwa dugaan pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau penganiayaan menyebabkan mati dan atau memiliki senjata api secara melawan hukum atau ilegal. Ini sudah bisa dilihat ketika semua rangkaian kegiatan ini dari mulai persiapan, dari mulai cara memasuki, dari mulai pelaksanaan sampai dengan pelarian, sampai mencoba melarikan diri ke luar negeri. Sebelumnya, 2 pria WNA Australia ZR 32 tahun dan SG 34 tahun ditembak pelaku di sebuah villa Kabupaten Badung pada Sabtu 14 Juni sekitar pukul 24 WITA. Dalam kejadian tersebut, korban ZR tewas di tempat, sementara SG sempat menjalani perawatan medis karena luka tembak. Kasus penembakan tersebut disaksikan langsung oleh 2 orang saksi yang merupakan istri dari kedua korban. Kini para tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dan para pelaku terancam dihukum mati. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu hingga saat ini polisi masih terus mendalami motif penembakan terhadap 2 WNA Australia di Bali pada 14 Juni. Meski demikian menyebut aksi penembakan direncanakan dengan rapih, itu adalah pernyataan dari pihak kepolisian. Kita bahas bersama dengan kriminolog UI Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore Prof. Adrianus. Selamat sore Mbak Eva. Iya, Prof, polisi sebut aksi penembakan direncanakan dengan rapi, tapi polisi belum menemukan motif penembakan. Apa kemudian yang menjadi kendala sehingga motif masih sulit untuk terungkap padahal 3 pelaku sudah ditangkap, bahkan senjata api juga sudah ditemukan, Prof? Ya karena di Indonesia ini, di Bali itu hanya menjadi lokasi eksekusi. Sementara kalau kita mau tahu motif dan tujuan kejahatan itu melibatkan situasi di Australia, begitu ya. Dan Indonesia kan sebetulnya tidak mengurusin keseluruhan kasusnya, lebih kepada mengurusi pidana materialnya, gitu. Jadi menurut saya ya nggak perlu juga kita tahu soal motifnya. Yang penting adalah bahwa tindak pidana secara tuntas telah terjadi. Tadi dikatakan oleh Kapolda ini sebetulnya sudah terungkap semua, gitu ya. Jadi ngapain kita pusing ya, karena kalau kita mau ngurusin motif kan artinya kita mau tahu apa yang terjadi di sana sebagai penyebab ya mengapa kemudian lalu 2 orang ini datang ke Bali dan menembak, begitu. Masalahnya Prof, sampai sekarang eksekutornya juga belum diketahui, Prof Adrianus. Nah itu kan gampang itu. Kenapa? Karena ada 2 istri yang melihat, ada korban yang tidak mati. Demikian juga senjata pembunuh sudah ditemukan. Dengan kata lain bisa diadakan satu penelusuran tentang senjata yang menembakkan dengan amunisi yang berada dalam tubuh korban. Mudah itu Mbak ya. Jadi saya kira jangan kita genit ya menurut saya untuk kemudian mencari-cari motif, padahal sebetulnya tanpa itu pun sebagai suatu tindak pidana sudah tuntas ya. Sudah jelas siapa pelakunya, sudah jelas siapa korbannya, dan cara untuk menyebabkan matinya korban juga sudah ketahuan. Demikian.
Oke, tindak pidana sudah tuntas ya. Kita coba bahas soal senjata. Bukti senjata sudah ditemukan. Apakah dengan bukti senjata ini bisa membuka misteri baru juga dari mana senjata itu didapatkan? Apakah hanya melibatkan warga negara asing atau justru bisa melibatkan warga negara Indonesia? Bisa dua-duanya. Baru saja kan di Metro juga disebutkan tadi soal penangkapan di Lampung tentang produsen senjata api ilegal kan. Dengan kata lain, pabrikan-pabrikan ilegal ini banyak sekali di Indonesia, baik yang memasarkan jualannya dari mulut ke mulut ataupun dengan melalui portal belanja, mudah sekali ya. Tinggal kemudian kita beli apa tidak. Itu kalau kita mengasumsikan bahwa senjata yang ditemukan polisi adalah senjata api ilegal. Nah, kalau pabrikan bagaimana? Ada juga kemungkinan bahwa ada misalnya anggota tentara, anggota kepolisian yang entah karena hilang, entah karena memang sengaja meminjamkan senjatanya untuk kemudian dilibatkan, untuk kemudian dipakai dalam rangka tindak pidana, bisa saja ya. Sehingga kemudian lalu yang ketiga juga mungkin sekali shotgun ya, atau airgun, maaf airgun ya. Dengan kata lain, dalam kalau memakai jarak tembak yang sekitar 2-3 meter, maka airgun pun juga bisa mematikan ya. Nah, kita mau tahu juga nanti pada saat ketika dibuka oleh kepolisian, maka luka masuknya di mana ya. Kalau misalnya luka masuknya di dada kiri, demikian juga pada bagian tubuh di mana ada bagian tubuh pernafasan, maka airgun sekalipun itu bisa membuat mati target. Demikian. Baik. Prof. Adrianus, muncul kemudian kekhawatiran munculnya embrio gangster di Bali. Anda juga sempat sampaikan ya kekhawatiran ini. Apa upaya serius yang harus dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran, menjawab kekhawatiran dari publik utamanya di Bali? Nah, kembali kalau kita mau ngomong soal itu, maka motif menjadi penting. Ya jangan-jangan sebetulnya Indonesia ini atau Bali menjadi lokasi eksekusi karena para pelaku kejahatan organisasi di Australia yang misalnya bermain narkotika, bermain alkohol, bermain obat ya, lalu kemudian lari ke Bali dan kemudian lalu dikejar nih oleh kelompoknya atau mungkin juga sesama kompetitor geng yang lain, sehingga kemudian Bali menjadi ikut-ikutan repot gitu ya. Nah, dalam hal itu maka motif menjadi penting untuk kita ketahui kalau memang ada indikasi bahwa Bali dijadikan sebagai outreach ya, sebagai tempat yang kemudian bisa dijangkau oleh mereka, mengingat banyak orang Australia melihat Bali ini sebagai halaman belakang ya, mereka lalu capek lalu kemudian berlibur di Bali ya, seperti itu. Nah, maka tentu kita tidak mau Bali menjadi lokasi seperti itu. Nah, maka Indonesia harus keras ya terhadap kemungkinan Indonesia menjadi atau Bali menjadi sekedar perpanjangan dari tempat atau menjadi lokasi pasar mereka. Demikian, Mbak. Tindakan yang keras dan tegas ya, Prof. Adrianus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.